Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penugasan ya. Penugasan tadi ada dua macam. Pertama, terstruktur yang diperintahkan oleh dosen atau ditugaskan oleh dosen, dan ada juga penugasan yang mandiri. Ini dibuat sendiri oleh mahasiswa. Fungsinya apa? Itu adalah untuk menambah nilai ya. Nantinya pada akhir perkuliahan, umpamanya ternyata nilainya kurang tetapi dia punya tugas mandiri ya, tanpa disuruh, tapi dia bikin sesuai dengan materi perkuliahan kita, nah maka ini dapat penghargaan. Ini nanti dia akan bisa menambah nilai yang kurang tadi menjadi lebih baik, namanya begitu. Jadi tugas itu memang sangat mendukung bagi nilai yang akan diperoleh. Kemudian berikutnya yang keempat adalah final test ya. Final test itu tentunya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Nah, jadi final test biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan terakhir dari semester itu. Nah, kalau mata kuliah kita insya Allah pada pertemuan ke-16 itu sudah final test. Jadi sebelumnya itu nanti kita isi dengan diskusi-diskusi dan lain sebagainya, sehingga sampai pada akhir semester kita melaksanakan final test. Itu nanti mungkin juga daring ya, kalau belum memungkinkan untuk offline gitu ya, jadi masih online gitu. Nah ini tidak boleh ketinggalan satu aspek pun dalam proses perkuliahan tadi. Umpamanya kuliah cukup, tugas dilaksanakan, medtes ikut juga, tapi final tidak. Nah maka itu tidak bisa mengukur kompetensi atau kemampuan mahasiswa. Atau perkuliahan dibolehkan untuk mengikuti ujian, tugas dilaksanakan, tapi medtes penaltis tidak diikuti, penaltis ikut. Itu juga tidak bisa menilai juga, karena komponen minimal 3 komponen itu yang menjadi ukuran daripada kemampuan setiap mahasiswa, yaitu diambil dari penaltis, dari tugas, juga dari middle test. Jadi paling tidak tiga itu yang menjadi menentukan nanti bisa mengetahui dia punya kompetensi ataupun tidak, punya kecakapan atau kemampuan atau tidak. Nah, kompetensi ini ada 3 ya, ada 3 kompetensi, ada 3 kemampuan yang harus dicapai gitu. Jadi ketiga-tiganya ini setelah kita mengikuti perkuliahan ini, nanti kita sudah punya kemampuan ini. Yang pertama adalah disebut dengan civic knowledge ya. Yang kedua disebut dengan civic disposition, dan yang ketiga disebut dengan civic skill. Nah ini artinya civic knowledge adalah kemampuan penguasaan ilmu kewarganegaraan, kemampuan menguasai ilmu kewarganegaraan. Ini pertama. Mengukurnya bagaimana? Nanti ada dari ujian-ujian tadi, penal, med, dan tugas dan sebagainya. Kalau umpamanya nilainya 80 ke atas, itu berarti dia sangat mampu di bidang knowledge itu, di bidang penguasaan ilmu. Maka nilainya itu A ya, atau bobotnya 4 gitu. Ini nilai yang cukup tinggi ini ya.
Jadi nanti lebih sampai 90. Barangkali kalau soalnya itu nanti full choice ya, itu mungkin sampai 100 nilainya. Nah, itu berarti sangat mampu dia, sangat menguasai dia. Kalau nilainya cuma 60, nah itu kalau di dalam bahasa Arab tuh mungkin nilainya itu makbul ya. Makbul itu artinya cukup saja, tapi sudah bisa dianggap lulus ya. Kalau B, mungkin dalam nilai penilaian bahasa Arab itu jayid itu bagus ya. Kalau 80 itu sudah bagus sekali. Kalau di atas segitu namanya cum laude ya, atau mumtaz. Jadi ini yang kita ingin, kita punya kemampuan seperti ini. Ada yang punya nilai itu, ada. Semester tadi ada yang sampai 95 nilainya, Masya Allah. Ada sampai 80 dan seterusnya. Juga ada juga yang 60. Nah, ada yang 65. Ya insya Allah tidak ada yang tidak lulus. Syukur gitu ya. Nah, jadi itu kemampuan knowledge namanya, civic knowledge. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan civic gitu, atau kewarganegaraan. Yang kedua namanya civic disposition. Nah, ini civic disposition ini kemampuan bersikap ya. Kemampuan bersikap artinya kemampuan bertingkah laku ya. Ini artinya praktik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak mampu bersikap sesuai dengan kewarganegaraan yang telah diajarkan, maka berarti dia belum punya kemampuan gitu ya. Nah, kalau belum bisa bersikap seperti itu. Contohnya, dia bersikap mengakui terhadap kesetaraan, pengakuan terhadap kesetaraan. Kita ini disuruh mengakui, kita ini kan hidup supaya mengakui kesetaraan gitu. Sering dengar kesetaraan itu biasanya digunakan kesetaraan gender ya. Nah, setara, hanya setara itu level yang tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Makanya gender itu antara laki-laki dan perempuan itu kita akui itu. Kesetaraan seperti itu. Jangan ada lagi sampai anggapan bahwa kalau perempuan itu ya tidak perlu mengikuti pendidikan tinggi, tak perlu sekolah, tak perlu pintar. Yang pintar itu laki-laki saja. Nah, ini tidak mengakui kesetaraan namanya. Karena yang nanti bertugas dan sebagainya itu yang bekerja itu laki-laki. Apakah juga perempuan tidak perlu kesetaraan? Apakah perempuan dianggap tidak mampu? Nah, ini yang perlu ditanamkan, bersikap seperti ini. Jadi tidak ada lagi mendiskriminasikan orang lain, menganggap orang lain rendah dan sebagainya. Dulu ada istilah ya, kalau perempuan itu tak perlu sekolah tinggi-tinggi karena paling-paling di seputar 3R gitu ya. Berputar di 3R itu. Apa 3R itu? Dapur, sumur, kasur ya. Dia kan ada perlu sekolah tinggi-tinggi, ada perlu kuliah, ada perlu untuk ilmu banyak-banyak. Kalau saya tambahkan lagi bukan hanya 3R. Dulu orang menganggap perempuan itu ya seputar 4R itu.
dapur, sumur, kasur, pupur, itu pengkebisaan sudah. Ternyata banyak perempuan yang mampu. Anggapan itu salah. Yang jadi wakil presiden, atau presiden dulu, Megawati itu, presiden ya, perempuan. Sejak zaman Rasulullah juga perempuan berperan itu dalam perang itu melawan orang-orang kafir itu. Ya, jadi perempuan juga perlu punya bekal ilmu pengetahuan, perlu punya keterampilan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini adalah di Martapura adakah yang camatnya perempuan. Di Banjarmasin sudah ada beberapa kecamatan yang perempuan camatnya. Tadi ada yang calon wali kota perempuan di Banjarmasin. Walaupun sekarang belum ada keputusan apa dia terpilih atau tidak gitu ya. Tapi dia menggugat kepada incumbent yang menang gitu. Karena perempuan itu perlu membekali diri untuk juga bisa berperan dalam mensejahterakan dan rakyatnya dan lain sebagainya. Nah ini perlu kesetaraan. Yang kedua mengakui tentang toleransi, bersikap toleransi ya. Nah, ini dia harus bersikap toleransi, mampu kita ini setelah mengikuti perkuliahan ini, maka kita pandai sudah mampu bertoleransi dimanapun kita berada. Ya, tidak boleh merasa hebat sendiri, tidak boleh hanya merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Orang lain tidak dihargai. Wah, ini insya Allah kita di sini mahasiswa sekalian sudah mempraktekkan ini toleransi ini. Toleransi sama umat beragama. Toleransi kepada pemeluk agama yang lain. Toleransi kepada bangsa yang lain. Toleransi kepada penduduk kota ataupun desa yang lain dan sebagainya. Nah, jadi ini mungkin toleransi ini sudah sejak dulu gitu ya, sudah ada sebenarnya. Di zaman Rasulullah sudah ada toleransi ini, beliau ajarkan kepada para sahabat. Waktu itu senajah lewat, Nabi mengajak sahabat-sahabat supaya berdiri. Di antara sahabat ada yang protes, bertanya, "Ya Rasulullah, jenazah yang lewat ini bukan kaum muslimin, ini bukan pemeluk agama Islam ya Rasul." Maka kata Nabi, kita menghormati bukan karena agamanya, tapi kita menghormati kita sesama, dia adalah juga makhluk Allah juga, ciptaan Allah juga. Kan gitu enak. Walaupun berbeda agama, tidak ada saling menghujat, saling mencaci dan merendahkan satu sama lain. Atau diceritakan gitu waktu Nabi menanyakan kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah tetangga Yahudi sebelah ini sudah diberi daging yang kita sembelih tadi?" Katanya belum, kata istrinya belum. Nah, cepat beri ke sana. Bahkan dalam Islam itu dianjurkan ya, iza tabahta marakatan faksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Itukah bacaannya itu, kata Nabi. Berarti bila kamu memasak makanan, memasak gulai, gangan, banyaki airnya dan beri tetangga yang ada di sebelah rumahmu. Nah, barangkali sampai ini dulu, karena ini
karena tempat kami dekat masjid ini, maka ya bila sudah menjelang waktu sholat ini ya itu pengeras suaranya keras sekali. Kita cukupkan segini itu, insya Allah nanti kita lanjut setelah situasi mengizinkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.